warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, kemarin di pertemuan ketiga itu kita sudah membahas tentang bab 2. Nah, kita lanjut ke bab ketiga yaitu tentang pembaharuan hukum pidana. Nah, jika kita melakukan pembaharuan hukum pidana, maka ada dua hal, yaitu ada yang lama dan ada yang baru. Dan kenapa ini dilakukan pembaharuan? Nah, alasannya yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama, dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Nah, bahwa KUHP yang kita pakai sudah 76 tahun sejak Indonesia merdeka. KUHP prinsipnya itu berasal dari kolonial Belanda. Nah, walaupun saat ini kita sudah merdeka, tetapi KUHP yang sekarang kita pakai berasal dari KUHP orang Belanda, yaitu WVS, Wetboek van Strafrecht. Nah, karena Indonesia ini dijajah oleh orang Belanda, maka buku KUHP-nya dibawa ke Indonesia atau dahulu sering disebut dengan Hindia Belanda. Nah, Indonesia ini menggunakan KUHP yang berasal dari Belanda, tetapi namanya bukan WVS, yaitu menjadi WVSNI, Wetboek van Strafrecht Nederland Indie. Jadi KUHP yang diberlakukan di Hindia Belanda atau di Indonesia ini, landasan yuridisnya yaitu berada pada pasal 75 Rengli Reglement JO pasal 131 IS sejak 1 Januari tahun 1918. Nah, kemudian pasal 131 ini tentang penggolongan penduduk. WVSN ini berlaku sejak 1 Januari 1918. Yang kedua, alasan diadakan pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu alasan politis. Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau milik KUHP yang sifatnya nasional yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, alasan politis ini dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Kemudian yang kedua yaitu ada alasan sosiologi. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Nah, oleh karena itu, dengan diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, yang pertama itu hukuman mati. Dalam KUHP Belanda sudah ada sejak 1896, dicabut dan tidak diberlakukan lagi, tetapi dalam WVSNI masih diberlakukan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, cabul, dan lain-lain. Nah, alasan sosiologis ini menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. Kemudian alasan yang ketiga ada alasan praktis. Nah, alasan praktis ini antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan
mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang dijajah tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan saja. Kemudian alasan yang keempat yaitu ada alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia di dunia, maka Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal. Secara internasional, memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya yang pertama yaitu ada asas-asas terorisme, kemudian asas-asas narkotika, asas pembajakan udara. Nah, kemudian pembahasan ketiga yaitu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu ada kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, keempat depenalisasi, dan kelima miti-hering. Nah, kita akan bahas satu persatu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Tadi yang pertama yaitu ada kriminalisasi. Kriminalisasi ini adalah suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, kriminalisasi ini adalah pencipta delik baru. Nah, proses kriminalisasi ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Kemudian yang kedua ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana, atau dengan kata lain memandulkan delik. Nah, contoh dari dekriminalisasi yaitu yang pertama, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas-petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Contoh yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena ditakutkan dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga yaitu ada rekriminalisasi, yaitu gabungan antara dekriminalisasi dan kriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana, tetapi kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Nah, ini tuh gabungan ya dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kemudian yang keempat ada depenalisasi. Nah, depenalisasi ini asal kata dari penal, yaitu pemidanaan. Yaitu suatu proses pemidanaan yang tadinya perbuatan itu diancam dipidana. Kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Nah, misalkan sanksi kurung diganti dengan sanksi administrasi. Nah, depenalisasi itu pengurangan pemidanaan ya. Kemudian yang kelima kita akan membahas tentang miti-hering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukuman yang berat, kemudian diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Nah, sanksinya yaitu sanksi yang tadinya berat diganti menjadi sanksi yang ringan.
Contohnya, misalkan ada pidana hukuman mati diganti dengan pidana seumur hidup, atau dengan kata lain, pemidanaan dari yang berat menjadi yang ringan. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Selanjutnya kita membahas tentang metode pembaharuan KUHP. Metode yang pertama yaitu ada evolusi. Evolusi adalah pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, pada Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. Nah, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk pidana perjudian adalah merupakan tindak kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Nah, atau dengan kata lain, metode evolusi ini adalah metode menyelipkan pasal. Yang kedua yaitu ada metode kompromis. Metode kompromis ini yaitu menyelipkan bab. Nah, menyelipkan bab ini yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan menambah atau menyelipkan saja. Misalnya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan, melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai 479R. Nah, pasal yang perlu diingat yaitu pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti luas. Nah, kemudian kita ke metode ketiga yaitu metode global. Metode global yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya, pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Nah, untuk pertemuan keempat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya cerna dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.